menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Selamat siang Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali tentunya saya tidak aja bisa hadir di hadapan Anda, teman-teman, di sini dalam webinar dengan temanya Sukses dalam Kehidupan dengan Dunia Digital, Rabu 21 Juli 2021. Pada hari ini tentunya kita akan mendengarkan materi-materi yang bermanfaat yang akan dibawakan oleh para narasumber istimewa kita pada siang hari ini. Dan adapun acara ini diselenggarakan berkat latar belakang kita mengetahui teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat. Di Indonesia sendiri, masyarakat banyak sekali yang sudah menggunakan internet, dan kemudian menggunakan internet ini penetrasinya di Indonesia mencapai 73,3%, yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan melalui fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat visi terbesarnya di masa kepemimpinannya yang kedua dengan percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation, dan juga membuat suatu program sumber daya manusia talenta digital. Dan Presiden Republik Indonesia ini, Pak Jokowi ini menggandeng Kemkominfo dan juga beberapa stakeholder lainnya seperti GNLD Siberkreasi yang membuat roadmap-nya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan tentunya ini program literasi digital di daerah ini akan tersebar di 34 provinsi dan juga 514 kabupaten juga kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Dan selama acara webinar ini berlangsung, hendaknya Anda mentaati tata tertib yang berlangsung tentunya ya. Yang pertama, tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Tidak diperkenankan coret-coret layar, tidak diperkenankan menyela saat narasumber sedang berbicara, dan hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, atau mungkin Anda langsung saja untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan juga mengerjakan pretest juga post-test yang berkaitan dengan e-sertifikat yang bisa Anda dapatkan di akhir acara. Dan juga aplikasi Siberkreasi bisa Anda download di App Store dan juga Google Play. Dan marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang akan diikuti oleh arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan langsung arahan dari Presiden Republik Indonesia terkait program literasi digital yang mulai dijalankan tentunya, dan berharap di tahun selanjutnya nanti pemerataan internet akan tersebar luas, pada akhirnya Indonesia akan mencapai makin cakap digital untuk masyarakatnya. Dan kita akan mendengarkan keynote speech yang kali ini akan dibawakan oleh Wali Kota Banjarmasin yang terhormat Haji Ibnu Sina SPI MSI, juga dipersilakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, mendukung sepenuhnya program literasi digital supaya Indonesia melek internet dan jangan sampai ada dari warga Indonesia yang tidak memahami akan dunia internet ini. Banjarmasin sebagai salah satu kota yang sudah mengikuti program menuju 100 Smart City Indonesia, sangat berkonsentrasi untuk mewujudkan ekosistem digital di kota Banjarmasin. Karena relatif flat kawasan kota, sehingga hampir tidak ada satupun daerah di kota ini yang tidak terjangkau oleh akses internet. Tetapi sekali lagi, bijak berinternet adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan generasi yang betul-betul bisa memahami bahwa internet adalah bagian dari keharusan yang harus dipahami dan harus kita wujudkan secara betul. Makanya literasi digital mudah-mudahan menjadi sebuah kesempatan emas bagi kita semua untuk memberikan edukasi kepada anak didik kita yang sedang melaksanakan program belajar jarak jauh atau program daring karena COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Oleh karena itu, format belajar secara digital tentu sangat berbeda dengan ketika kita belajar secara tatap muka. Oleh karena itu, harus ada sebuah kesungguhan untuk mewujudkan literasi digital agar generasi yang lahir di era pandemi COVID-19 bukan hanya alumni-alumni sekolah-sekolah virtual, tetapi betul-betul mereka juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan literasi digital adalah bagian dari upaya membangun smart people, kemudian juga masyarakat yang cerdas, sehingga program ini bisa berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan kota Banjarmasin yang betul-betul native, warganya memahami literasi digital. Dan era digital, revolusi industri 4.0 adalah sebuah keharusan, apalagi dalam rangka mendukung program Banjarmasin dengan normalisasi sungainya untuk memanfaatkan sebagai fasilitas pariwisata dan juga transportasi berbasis sungai dengan berbasis pada map yang bisa bergerak, akses transportasi yang bisa juga ditunjang oleh informasi-informasi teknologi dan artificial intelligence, sehingga kemudian kota Banjarmasin betul-betul bisa menuju kota yang smart city-nya dan juga smart warga atau people-nya. Oleh karena itu, jangan lupa dukung terus program literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang betul-betul maju ke depan, dan kita dukung program Pak Presiden agar Indonesia maju dengan seluruh Indonesia terhubung dengan internet. Ini bagian dari program Kota Banjarmasin juga dan Kalimantan Selatan, sehingga kolaborasi pentahelik ya, ABCGM, akademisi, bisnismen, kemudian masyarakat, warga community, dan juga government, pemerintah kota, serta media massa, ini harus kita wujudkan sama-sama sehingga puzzle-puzzle smart city yang sudah terbentuk hari ini, mari kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk mendukung UMKM kita agar mereka juga go digital, untuk mendukung pelayanan publik kita juga agar terbantu dengan kegiatan yang sifatnya informasi teknologi, sehingga pelayanan juga berlangsung dengan cepat, tepat, dan murah tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tentunya kepada Wali Kota Banjarmasin, sekali lagi yang terhormat Haji Ibnu Sina SPI, MSI yang sudah menyampaikan kata sambutnya di siang hari ini begitu hangat sehingga menambah semangat kita untuk mengikuti acara webinar kali ini. Dan teman-teman, marilah bersama-sama kita berdoa bersama terlebih dahulu begitu ya sebelum kita memulai acara webinar ini agar memohon kelancaran webinar dan juga kita berharap Indonesia akan pulih dari penyebaran virus COVID-19 ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai dan baiklah, kita akan menyapa seluruh narasumber di sini yang sudah hadir tentunya. Saya turut menyapa di sini ada Kak Ahmed Tesario, Eka Nuramanta, ST MMT selaku CEO Sirtanio Organik dan juga CEO PT Satu Atap Indonesia. Selamat siang, bagaimana kabarnya Kak Tesario? Selamat siang. Kabar baik Kak Tesario? Saya baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa sekali. Baik, alhamdulillah. Dan juga ada Nur, kita panggil Kak Pajri selaku trader, Ketua BEM FSI Uniska Banjarmasin. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Pajri dan juga di sini ada Dr. Gigi Irfanda Mulyaningsih SPORT. Selamat siang Dokter, selaku dokter dan juga makeup artist ya. Ya, siang. Bagaimana kabarnya Dokter? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa sekali. Dan juga ada Kak Febi Tiawan Nur Kasana Putri selaku Ketua BEM FKIP ULM Banjarmasin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Kak Febi? Salah satu device-nya boleh dimatikan, Kak Febi? Untuk suaranya boleh dimatikan atau di-mute? Baik, Kak Febi bisa mendengar suara saya ya. Dan saya informasikan juga buat teman-teman di sini boleh ikut serta dalam keseruan acara ini karena akan ada hadiah menarik yakni 1 juta untuk 10 orang terpilih di mana Anda bisa memberikan pertanyaan yang paling menarik untuk para narasumber di sini dan juga di sini nanti ada kuis untuk feed Instagram ya. Jadi dimana kalau misalnya kalian bagikan keseruan acara ini di feed Instagram kalian dengan hashtagnya yang pertama makin cakap digital, yang kedua berkreasi dan yang ketiga adalah litdikal 1188 dengan follow dan mention @siberkreasi. Siapa tahu ada nanti terpilih di sini untuk bisa mendapatkan hadiah menarik dari kita ya. Sekali lagi jangan lupa untuk memberikan pertanyaan atau ikuti keseruan ini dengan membagikannya di feed Instagram ya. Sudah siap untuk menyimak penjelasan dari tiap narasumber kita? Yang pertama di sini dengan judulnya adalah cara aman berinvestasi online yang akan dibawakan oleh Kak Tesario. Bagaimana dengan materinya Kak Tesa? Sudah Oke, saya siap? share ya. Masuk ya? Masuk ya Mbak Septi, sorry. Iya, sudah masuk. Oke, saya mulai aja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Bang, saya terhormat sekali diundang di literasi digital ini untuk mengisi satu sesi di sini dan saya sekarang pengen share mengenai online investment. Bagaimana sih kita memanajemenkan online investasi online dan seperti apa resiko dan juga keuntungan pada saat kita berinvestasi di online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmed Tesario. Saya adalah entrepreneur. Saya punya 2 bisnis. Yang pertama saya punya bisnis beras organik yang namanya Sirtanio Organik Indonesia. Teman-teman bisa follow di @sirtanio. Untuk teman-teman yang pengen nyoba produk saya di Banjarmasin sudah masuk di beberapa supermarket, jadi silahkan dibeli di supermarket terdekat yang ada di Banjarmasin. Kemudian saya juga punya satu coworking space di Surabaya, namanya Satu Atap Coworking Space, yaitu kita ekosistem builder yang mana kita
bekerja sama community, brand, dan juga para entrepreneur untuk melakukan eskalasi bisnisnya dia baik secara digital maupun secara non-digital. Nah, saat ini saya pengen cerita mengenai investasi online. Apa sih investasi itu gitu? Dan saya tuh selalu percaya bahwa successful investing itu adalah mengenai kita memanajemenkan resiko, bukan malah kita menghindari resiko tersebut. Itu kenapa pada saat kita melakukan investasi secara online, gimana nih kita tahu resikonya seperti apa? Tadi saya dengar ada salah satu pembicara nantinya yang sebenarnya adalah trader. Trader itu mungkin kita bisa bilang sebagai investasi juga tidak secara online, mungkin nanti beliau akan bercerita. Oke, sebelum kita masuk ke produk-produk investasi online, kita perlu tahu juga tuh investasi itu sebenarnya apa sih? Secara definisi, investasi itu adalah penyertaan modal yang mana nantinya diharapkan kita mendapatkan ROI atau return of investment atau keuntungan. Yang mana ROI itu rumusnya adalah jumlah keuntungan bagi dengan modal yang kita punya. Sehingga ini berpengaruh terhadap berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan return tersebut. Dan pada saat kita ngomongin investasi, ada hal yang berpengaruh terhadap investasi. Yang pertama adalah resiko kegagalannya. Yang kedua adalah potensi return-nya, potensi keuntungannya. Nah, semakin besar resiko kegagalannya, biasanya semakin besar juga potensi keuntungannya. Di sini teman-teman bisa lihat sebuah kurva di mana itu adalah jenis investasi, baik online maupun offline, yang sering kita temui, yang resikonya semakin besar. Di satu sisi, keuntungannya juga semakin besar pula. Yang paling pertama, yang resiko yang tidak terlalu besar adalah cash investment. Contohnya deposito, reksadana, dan beberapa jasa lain. Yang kedua ada gift and bond, di Indonesia belum masuk. Yang ketiga adalah properti. Kalau misalkan diingat, orang tua saya tuh kalau misalkan investasi, biasanya dia cari aman ya buat kos-kosan. Terus biasanya ada yang investasi dengan beli rumah, beli tanah, yaitu properti. Yang harapannya ada return dari situ. Yang nantinya bisa dijual atau disewakan. Dan yang paling sebenarnya beresiko adalah share atau saham, penyertaan modal. Bisa secara offline, bisa secara online di bursa saham, atau bisa secara offline juga, misalkan kita investasi ke beberapa bisnis UMKM dan kita memiliki saham di situ. Sehingga pada saat kita saat ini ingin berinvestasi, kita harus tahu tuh, investasi online itu sebenarnya apa sih pengertiannya. Saya selalu bilang bahwa fokus dari investasi itu adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan return dari modal yang kita punya dalam jangka panjang. Nah, kalau misalkan kita ingin keuntungan dalam jangka pendek, jangan investasi, mendingan berdagang saja atau berbisnis saja, karena itu akan lebih cepat keuntungannya dibandingkan kita investasi. Nah, ini ada beberapa produk investasi online yang bisa saya share. Yang pertama adalah investasi online yang paling gampang dan paling tidak berisiko, yaitu reksadana. Reksadana ini adalah kita melakukan investasi, di mana investasi kita dikelola oleh manajer investasi, biasanya bank, di mana bank tersebut menawarkan jasa penyimpanan atau investasi online ini, dan bisa dibeli melalui beberapa platform digital yang sekarang udah ada. Bisa lewat Bukalapak, Tokopedia, dan dia nyediain jasa untuk kita beli reksadana. Di mana biasanya investasinya nilainya tidak terlalu besar, di angka 10.000 minimal, akan tetapi return yang kita dapatkan juga tidak terlalu besar. Biasanya di angka 5% lah per tahun. Itu kenapa pada saat kita pemula di investasi, ada baiknya kita mulai dari yang resiko yang paling rendah. Yang kedua, yang identik dengan investasi online adalah peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending itu? Peer-to-peer lending itu sebenarnya adalah sebuah jasa investasi yang mana kita sebagai investor ikut membantu pebisnis untuk menjalankan proyeknya mereka. Di mana ada yang namanya borrower atau orang yang
membutuhkan dana pinjaman, mereka melakukan listing di platform digital. Contohnya ada Investri, Amarta, Uang Teman, Coinwork, dan kawan-kawan, yang mana platform tersebut sudah melakukan screening bahwa proyek yang dikerjakan memang aman dan proyek yang dilakukan memang membutuhkan modal tertentu. Nah, sebenarnya peer-to-peer lending ini sama kayak kita urunan. Kita urunan untuk membantu pengusaha untuk menjalankan bisnisnya dia. Dan kita mendapatkan keuntungan pada saat bisnisnya selesai dijalankan. Nah, berapa sih keuntungannya dan seberapa beresikonya peer-to-peer lending ini? Di satu sisi, peer-to-peer ini mereka sudah meminimalisasi resiko dengan melakukan screening terhadap borrowernya. Akan tetapi sebenarnya secara peraturan, mereka tidak punya tuh tanggung jawab apabila borrowernya tidak membayar pengembalian sesuai dengan yang ada di perjanjian. Itu kenapa biasanya untuk beberapa investasi online P2P, kita lihat dulu seberapa bonafit sih si aplikasinya dan seberapa mau mereka mengganti kerugian apabila terjadi kerugian. Nah, ini biasanya juga menjadi hal yang teman-teman perlu perhitungkan bahwa, oh rupanya agak berbahaya juga ya kalau misalkan kita tidak melihat secara detail mengenai apa yang dilakukan oleh peer-to-peer lending tersebut. Nah, untuk peer-to-peer ini mereka menawarkan keuntungan yang lumayan besar di angka biasanya tuh di angka 12-16%. Itu kenapa ini menjadi menarik. Dan garis bawahnya, karena ini urunan, modalnya yang dibutuhkan juga biasanya juga nggak terlalu besar. Minimal 10.000 tergantung nilai investasi yang memang mereka butuhkan. Seperti itu. Yang ketiga yang lagi naik daun karena COVID adalah investasi saham. Sebenarnya ini udah lama ya, nggak baru ya, mulai zaman film, kalau misalkan tahu film apa namanya, The Werewolf, bahwa memang ini adalah instrumen investasi yang lumayan sering dipakai orang, yang mana pengertian saham adalah kita melakukan penyertaan modal di perusahaan yang memang mereka membuka penyertaan modalnya, biasanya di IHSG, di bursa saham, di BEI. Dan pergerakan harga sahamnya diukur melalui IHSG atau indeks harga saham. Nah, teman-teman sebenarnya bisa beli saham perusahaan yang sudah TBK ini melalui beberapa sekuritas atau broker, contohnya BCA, BNI, CIMB, dan resiko untuk kehilangan investasi ini tergantung dari seberapa bagus nilai perusahaan tersebut. Biasanya sih saya membatasi untuk investasi di sini maksimum per tahun bisa dapat 20%, itu udah gede banget sebenarnya. Kalau lebih dari itu, ya itu namanya kita trading saham tersebut. Yang keempat adalah tabungan emas online. Nah, ini menarik nih. Dulu kita beli emas di supermarket atau di toko emas. Sekarang ada jasa dari aplikasi yang mana mereka menyimpankan emas kita, tetapi emas tersebut masih milik kita sebenarnya. Nah, di aplikasi ini teman-teman bisa memilih beberapa aplikasi online. Saya selalu menyarankan pakailah beberapa aplikasi online yang memang sudah terotorisasi oleh oleh OJK, sehingga keamanannya memang sudah terjamin. Teman-teman bisa memilih di Indogold, Orori, Tamasya, dan sebenarnya keuntungannya hampir sama kita beli emas di toko perhiasan. Mereka menawarkan emas, kita memang membeli emas tersebut dan itu kepemilikannya masih punya kita. Cuman memang fisiknya tidak ada pada kita. Yang kelima nih, yang resikonya paling tinggi, di satu sisi keuntungannya juga lebih tinggi adalah Forex. Forex itu singkatan dari Forex Exchange, yang mana kita berinvestasi di mata uang asing. Nah, perbedaannya sama investasi yang tadi adalah Forex ini sifatnya dua arah. Jadi kita bisa investasi, beranalisa bahwa dia naik, dan kita juga berinvestasi kalau misalnya
Saya tidak menyarankan untuk teman-teman yang baru memulai investasi online masuk ke forex karena memang nilai modal yang dibutuhkan lumayan besar, dibagi jadi dua juga, ada yang normal, ada yang mikro, yang normal di angka minimal 50 juta dan mikro di angka $10. Akan tetapi volatilitas yang tinggi dari forex tersebut membuat resikonya semakin besar. Kita bisa kehilangan uang dalam waktu 2 menit, tapi kita juga bisa dapat uang 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Jadi resiko itu harus teman-teman pelajari dengan baik. Dan yang terakhir, yang sifatnya juga membantu negara adalah SBN atau surat berharga negara. Negara mengeluarkan surat berharga yang mana kita bisa urunan untuk membantu APBN negara. Dibagi menjadi 3 produk, ada sukuk, ada saving bond retail SBR, ada obligasi negara retail. Dan biasanya punya beberapa nomor seri. Ada beberapa investor yang mana mereka sengaja memang mengumpulkan nomor seri dari SBN dan berinvestasi di sini. Nah, bedanya di SBN ini minimal modalnya juga 1 juta, nggak terlalu besar, tapi di satu sisi, pada saat kita ngomong SBN, ada waktu-waktu tertentu untuk mencairkan SBN atau melikuidasi SBN tersebut. Tidak bisa tiba-tiba kita datang ke bank mau cairin. Dia ada waktu-waktu tertentunya. Tapi keamanannya lumayan tinggi. Di satu sisi, return-nya juga biasanya angka 6-8%, tergantung dari keuntungan negara. Ini juga salah satu yang sering dilirik sama teman-teman investor karena keamanannya. Dan keluarga saya juga kebanyakan main di sini sih. Jadi saya bisa merekomendasikan bahwa ini juga hal yang menarik sebenarnya untuk kita melakukan investasi. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilahkan, dan harapannya ini bisa membantu teman-teman untuk berpikir kira-kira investasi online yang mana yang tepat buat saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan teman-teman yang pengen melanjutkan diskusi, bisa langsung DM saya atau follow saya di @ahmed_tesario. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Septi. Terima kasih banyak Kak Tesario. Dimohon tetap stay bersama kami dan juga tetap menyalakan kamera video ya. Tadi Kak Tesario menyampaikan terkait cara aman berinvestasi online. Sudah dijelaskan banyak sekali macam-macam investasi, apalagi ditambah sekarang mungkin masa pandemi akhirnya bergesernya investasinya online semua begitu ya. Mungkin salah satunya di sini dengan hadirnya forex begitu ya. Seluruhnya sebenarnya ada plus minusnya, ada high risk, ada high return, ada plus minusnya intinya ya. Dimana sebenarnya kita harus mempelajari resikonya dulu sebelum kita berinvestasi. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau memberikan pertanyaannya untuk Kak Tesario boleh di kolom chat begitu dengan formatnya yang akan kami berikan sekali lagi informasinya di kolom chat begitu ya. Dan kita berlanjut untuk materi selanjutnya di sini dengan judulnya tips hujan cuan di ruang digital. Wah, ini siapa yang nggak mau cuan? Seluruhnya pengen ya pastinya. Mari kita dengarkan dari Kak Fajri. Bagaimana dengan materinya? Apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Terima kasih ya. Ya, dipersilakan. Bisa tolong ditampilkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan tentunya yang berhadir pada kegiatan untuk hari ini, terutama kawan-kawan juga yang dari mahasiswa Uniska Banjarmasin. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara hujan cuan di ruang digital. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya bernama Muhammad Fajrianor, saya sekarang berada di kampus Uniska Banjarmasin, menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Studi Islam, dan keseharian saya juga ada seorang trader, ya masih lumayan baru, nggak lama-lama banget, ya, masih tahap-tahap belajar juga. Nah, untuk tips hujan cuan ruang digital, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke tips, kita akan sedikit mengulas tentang data yang ada mengenai pengguna internet di Indonesia. Nah, ini saya ambil dari hasil jurnal dari Hotsuite. Di sini dikatakan bahwa pengguna internet Indonesia tahun 2021
sebesar 202,6 juta pengguna. Artinya itu sekitar sudah 73,7% dari penduduk Indonesia. Yang mana dengan jumlah pengguna yang luar biasa ini nantinya bisa diharapkan akan ya Indonesia mampu bersaing di era digital sekarang dan juga mampu juga menghasilkan cuan-cuan nih dari digital. Nah, kemudian juga Indonesia itu juga rata-rata menghabiskan 8 jam 52 menit berselancar di internet. Nah, itu untuk datanya itu rentang usia 16 sampai 35 tahun. Nah, jadi misalnya kalian tuh hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan seperti ini, itu termasuk dalam data berselancar di internet. Kemudian juga Indonesia tuh salah satu pengguna aktif media sosial loh. Bahkan netizen Indonesia terkenal luar biasa di dunia. Itu sebesar 170 juta warga Indonesia adalah pengguna aktif media sosial, baik dari Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lainnya. Nah, kemudian dari tersebut kita akan masuk ke tips yang pertama mengenai tips ujian cuan di ruang digital. Oke, next slide. Nah, untuk tips yang pertama, saya beri nama investasi ilmu. Kenapa saya beri nama investasi ilmu? Biar sesuatu ilmu yang kita dapat ini akan kita dapatkan keuntungannya nanti di masa mendatang. Nah, ada 4 hal yang emang saya tegaskan ketika saya belajar investasi ilmu. Yang pertama ada pelajari. Misalnya kita pengen cuan di bidang digital, seperti kita pengen cuan di trader saham, kita pengen jadi trader saham atau kita pengen jualan online. Kita cari ilmunya. Nah, ketika kita dapat ilmunya, kita praktekkan. Nah, tentunya ketika sudah kita praktekkan, pasti ada namanya biasanya kita mencari tahu nih, di mana nih kekurangan kita atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu setelah itu kita putar lagi ke pola yang ketiga, yaitu ulangi lagi, pelajari, praktekkan. Nah, kemudian ketika sudah kita ulangi, kita langsung ke poin yang keempat, yaitu perbaiki. Jangan sampai nantinya ketika kita mempelajari suatu ilmu, ketika sudah kita praktekkan dan kita ada kesalahan, nggak kita perbaiki. Nah, misal dalam trading saham, apabila kalian melakukan kesalahan yang pertama, harus kalian perbaiki. Apalagi di selanjutnya semakin besar juga kesalahan kalian, misalnya dalam trader saham nantinya, semakin besar juga kerugian yang kalian dapatkan. Mungkin next lanjut ke tips yang kedua. Nah, untuk tips yang kedua, saya memberikan langsung menjadi konten kreator. Nah, kenapa menjadi konten kreator saya letakkan di posisi kedua? Karena ini yang emang banget digandrungi anak muda sekarang. Banyak anak-anak muda yang terinspirasi menjadi konten kreator. Baik itu menjadi vlogger, baik menjadi ya konten-konten lainnya di YouTube atau di TikTok, Instagram dan lainnya, atau pengen jadi penulis segala macam blog. Nah, itu salah satu media menjadi konten kreator. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kalian tuh pengen menjadi konten kreator. Yang pertama adalah perangkat yang kita gunakan. Kok perangkat yang kita gunakan? Maksudnya gini, ketika kalian itu pengen bikin vlog nih atau pengen bikin konten yang emang harus merekam videonya, tentu harus didukung dengan ya alat-alat yang memadai seperti kamera yang emang high quality segala macam atau dengan sound yang audio yang mendukung, akhirnya nanti akan mendatangkan viewers yang mana oh ini videonya ini bagus, audionya itu mudah didengar, akhirnya mendatangkan ya viewers. Nah, kemudian yang kedua, topik yang menarik nih. Nah, biasanya kesalahan dalam orang-orang yang baru belajar itu topiknya itu mengikuti apa yang ada sekarang tren. Seharusnya ketika kalian pengen menjadi konten kreator, kalian harus keluar dari zona itu. Bikin nih topik yang menarik yang memang berbeda dari orang lain. Misalnya ketika lagi tren nih bikin jadi trader saham, otomatis kalian nih bikin konten yang gitu-gitu aja. Ya, seharusnya kalian punya sesuatu yang emang menarik atau emang jadi jati diri kalian sendiri atau tagline kalian. Misal di TikTok sering kita dengar istilah kayak personality branding yang akhirnya kita bisa kenal orang tersebut melalui dengan ciri khas bicaranya. Contoh, mari kita coba makan nasi goreng 200 juta cek. Nah, itu merupakan salah satu hal yang punya topik yang menarik dan juga personality branding kita. Nah, kemudian juga untuk yang tips yang untuk poin ketiga, kemampuan storytelling. Nah, sering sekali para konten kreator yang baru itu mengalami kesulitan ketika membuat kontennya karena kurangnya pemahaman tentang storytelling. Padahal storytelling itu telah kita lakukan dari kita sejak kecil, mulai dari SD.
kita menceritakan pengalaman kita ketika liburan, menceritakan tentang ya diri kita sendiri, keluarga kita, itu merupakan bagian storytelling dan itu merupakan hal yang wajib bagi konten kreator. Nah, ketika ketiga poin ini kita satukan nantinya tentu akan menghasilkan konten yang lumayan tentu konten yang sangat bagus dan akhirnya akan mendatangkan viewers. Lalu di mana nih cuannya? Ya tentunya biasanya para konten kreator akan mendapatkan cuan melalui AdSense atau sponsor atau iklan biasanya. Nah dari situ ketika viewers mereka banyak, otomatis dilirik oleh para pengiklan nih, bahwa pengen mengiklankan produk mereka. Akhirnya di situ mereka dibayar melakukan kesepakatan bersama. Di situ baru terjadi cuan. Bahkan semakin banyaknya orang pengen mengiklankan dan semakin banyaknya orang pengen menjadi AdSense di video kita, tentu akan semakin banyak juga mendatangkan cuan bagi kita semua. Nah, mungkin itu tips yang kedua. Lanjut ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga itu untuk tips hujan cuan adalah jualan online. Kok jualan online bagian dari hujan cuan nih? Kenapa? Karena di era pandemi COVID-19 sekarang, kebutuhan masyarakat sangat meningkat tentunya. Akhirnya apalagi dibatasi oleh perilaku masyarakat yang harus mulai rumah. Misal ketika kita yang biasanya pergi makan di rumah makan, atau kita biasanya belanja di toko-toko, sekarang kita harus mulai rumah melalui marketplace, bahkan kita biasa beli makan dalam sehari bisa pakai GrabFood atau GoFood. Nah, jadi buat kalian yang pengen cuan, kalian bisa jualan nih online. Ketika kalian bahkan kata Grab atau GoFood peningkatan dari survei saya terhadap teman-teman yang emang ya berapa orang yang emang di ojol istilahnya ojek online, mereka bilang ada peningkatan di pemesanan makanan. Nah, makanya buat kalian daripada kalian nganggur di rumah nggak ada kerjaan, coba deh bikin masakan kalian, coba aja jualan online gitu contohnya. Biar pertama ketika kalian jualan online itu kalian membutuhkan modal yang banyak seperti kalian pengen bikin tempatnya atau kalian pengen ya usaha membrandingnya bagaimana, itu tidak cukup sampai situ gitu. Artinya ketika kalian jualan online, modal yang kalian keluarkan itu sedikit, akhirnya cuan yang akan masuk pun lumayan. Nah, itu untuk tips yang ketiga. Kemudian kita lanjut untuk tips yang keempat. Nah, mungkin bagi beberapa orang affiliate marketing ini suatu yang baru, cuman buat kawan-kawan yang lain juga telah lama didengar nih. Nah, apa sih aplikasi marketing? Ini adalah metode pemasaran atau bisnis di mana seseorang akan mendapatkan sejumlah komisi karena berhasil mempromosikan produk si pedagang atau merchant. Nah, untuk polanya bisa kita lihat di sebelah kanan atas. Untuk caranya kita tuh daftar dulu nih ke perusahaan afiliasi, misalnya seperti Shopee, Lazada atau Amazon, eBay dan lainnya, banyak tuh perusahaan yang menyediakan layanan afiliasi bagi kalian yang pengen gabung. Ketika kita daftar, kita verifikasi akun kita diterima, nantinya kita akan dikirimi link atau biasanya bentuk banner online gitu sistemnya. Ya kita bentuk link, kemudian nah link itu bagaimana cara kita mempromosikannya. Seperti poin di awal lagi, apabila kalian sebagai konten kreator tentu akan mudah nih membagikan yang namanya link tersebut. Misalnya nih konten kreator lagi membahas tentang baju, misalnya baju ini, nah buat kalian yang pengen beli silahkan klik link di bawah. Nah itu salah satu bagian dari affiliate marketing biasanya. Ketika kalian mengklik link tersebut, kalian tertarik dan kalian langsung membeli barangnya, disitulah nanti kalian akan mendapat si yang orang yang tadi bagian dari affiliate marketing akan mendapatkan komisi dari merchant atau produk tersebut. Untuk besarannya tergantung dari perjanjian di awal mengenai afiliasi, ada sekitar 20 atau 30%. Nah, kemudahan afiliasi marketing itu sangat luar biasa karena berbeda dengan reseller yang biasanya kalian ketika menjadi reseller kalian harus membeli barangnya dulu. Berbeda dengan affiliate marketing, kalian tak perlu mengeluarkan uang, kalian cuma pengen daftar, bagikan link, orang membeli, di situ kalian akan dapatkan cuannya. Nah, untuk ya itu tadi, kalian pengen daftar silahkan buka di link-link yang tersedia di secarian, bisa search di engine search, bisa di Shopee atau Lazada maupun Amazon. Oke, next selanjutnya ke tips yang kelima. Nah, untuk tips yang kelima ini merupakan tips yang paling saya sekarang geluti dan juga saya nih saat ini juga saya sedang menggunakan nih untuk menjadi investor dan trader saham.
Nah, ketika kalian ingin menjadi trader atau investor saham, ada dua potensi cuan nih dari saham. Ada dua. Yang pertama itu melalui dividen. Yang kedua dan yang pertama melalui dividen dan yang kedua melalui capital gain. Nah, untuk dividen itu biasanya kalian dapatkan per tahun dari hasil laba perusahaan dan untuk persentasenya biasanya akan didapat ketika RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan itu biasanya didapat repeatedly per tahun. Kalau kalian menjadi seorang trader, biasanya kalian akan mendapatkan misalnya yang poin kedua yaitu capital gain. Itu selisih dari harga beli terhadap harga jual. Misal gini, kalian beli harga saham itu di 1.500. Kemudian berapa menit kemudian saham itu naik menjadi 1.600. Nah, otomatis kalian jual di 1.600. Nah, selisih dari itu adalah keuntungan kalian atau disebut dengan capital gain. Nah, ketika kalian menjadi seorang trader, biasanya semakin besar juga keuntungan yang kalian dapatkan, semakin tinggi juga resiko nantinya akan kalian dapatkan juga. Makanya ketika kalian ingin menjadi trader, kalian harus minimal mempelajari psikologinya, bagaimana sih cara menjadi seorang trader, mengenai perasaan kalian. Kalian harus mengesampingkan perasaan nih dalam trader saham. Karena biasanya kebanyakan trader saham itu yang baru mencoba nih, ketika dia rugi, misalnya kita beli di harga 1.500, kemudian harga sahamnya turun di 1.300, sudah rugi nih, sudah rugi, kemudian daripada habis uangnya mending dijual, padahal di menit akan datang sahamnya itu bagus kayak itu. Nah, akhirnya naik sahamnya dan situ kalian tentunya akan loss gain atau kehilangan profit kalian. Nah, dalam trader saham untuk mendapatkan cuan sebesar-besarnya adalah dengan cara kalian menghindari risiko seminimal mungkin. Artinya semakin banyak cuan yang kalian dapat, harus juga risiko kalian tuh minimalisir. Biar apa yang menjadi seharusnya kalian dapatkan akan kalian dapatkan. Nah, kemudian juga ketika kalian pengen menjadi trader saham, poin yang ketiga adalah money management. Poin kedua adalah money management. Kenapa perlu money management? Istilahnya itu ketika kalian ingin menjadi trader saham, kalian harus siap untuk merelakan uang kalian nih. Misalnya kalian untuk belajar pertama, kalian tuh akan kehilangan uang kalian karena kesalahan kalian juga sebenarnya ketika menanggung resikonya. Biasanya untuk trader saham yang pemula itu karena kurangnya tadi seperti poin di awal sikis, akhirnya banyak kehilangan uangnya. Padahal uangnya ini adalah uang yang emang diperlukannya setiap hari. Adalah misalnya untuk beli pulsa, beli minyak atau kebutuhan sehari-hari, tapi dipakai buat trading saham. Akhirnya kalian akan mengalami, misalnya dalam kehidupan sehari-hari akan mengalami kebuntuan karena uangnya seharusnya kalian bisa pakai. Sekarang nih uangnya telah hilang nih karena kesalahan kalian terhadap risiko yang menjadi trader saham tentunya. Nah, yang mungkin buat kawan-kawan yang pemula pengen belajar trader saham, saya sedikit merekomendasikan ada beberapa sekuritas nih yang pengen untuk interface yang sangat mudah kita temui dan mudah pahami, itu sekuritas ajaib. Ini sangat lagi booming nih di era sekarang sekuritasnya. Bahkan kemarin iklannya itu Hanji Pyong nih buat kalian yang tahu drama startup. Nah, untuk kalian yang pengen dapat saham gratis dari saya bisa tuh dimasukkan ketika kalian daftar ke referralnya MJR 432. Nah, selanjutnya juga ada iPod. Ini saya menggunakan keduanya nih. Untuk iPod ini agak sedikit sih untuk interface-nya buat kalian yang baru belajar jadi investor atau trader saham. Tapi untuk fiturnya bagi saya lebih lengkap Indo Premier atau iPod. Nah, mungkin itu saja sedikit tips yang kelima. Kita akan lanjut tips yang ke selanjutnya. Nah, mungkin tadi ada 5 tips saja ternyata. Nah, untuk ini tip bonus nih. Tip bonus untuk ujian cuan di ruang digital itu salah satunya adalah ikut event aplikasi. Bagaimana cara ikut event aplikasi? Kalian bisa lihat di promo-promo aplikasi. Dan di sini saya merekomendasikan yang lagi booming itu ada 2 bank digital. Nah, mereka lagi promo nih, bila bikin akun bank mereka, kalian akan mendapatkan uang sebesar 25.000 untuk Bank Neo dan Bank Jago pun sama. Tapi bagi saya pribadi, untuk Bank Neo sendiri itu kemudahan fiturnya. Kenapa kemudahan fiturnya? Karena ketika kita membagikan referral kita, orang daftar dengan kode kita, nah nantinya kita juga akan mendapatkan di hari itu juga, berbeda dengan Bank Jago. Bank Jago itu nantinya kita akan dapat juga, cuman harus ada minimal
minimal jumlah dana yang tersimpan di Bank Jaga sebesar 700 ribuan gitu deh pokoknya. Nah ini juga saya gunakan berapa hari ini adalah Bank Neo tersebut karena hampir kalau saya bilang dalam 3 hari bisa sampai 500 ribu saya dapatkan dari Bank Neo dengan cuma bagian referral. Dan ini sangat lumayan nih apalagi buat kawan-kawan mahasiswa. Kemarin saya praktekkan waktu saya nongki sama teman-teman itu mereka nggak ada uang nih gimana caranya? Saya tanya udah daftar Bank Neo belum? Ternyata belum. Oh, kita daftar Bank Neo aja. Jadi kita bayar uangnya itu dapat dari promo Bank Neo. Dan ini sangat lumayan buat kawan-kawan semua. Nah, mungkin itu saja untuk tips yang saya sampaikan. Kita lanjut ke yang terakhir. Nah, ini mungkin statement penutup dari saya. Ada 1001 macam cara cuan dari digital. Dari yang trading saham sampai bagi kode referral. Artinya kita itu ketika dalam dunia digital ada batasan kita dalam mencari cuan. Mungkin untuk batasannya itu hanya positif dan negatifnya, perundang-undangan dan sebagainya. Cuman masih banyak cara selain 5 yang di atas tadi. Misalnya kalian pengen jadi penulis, kalian ya bikin blog, atau kalian yang pengen kalian yang punya keahlian sebagai coding gitu, bisa coding, kalian bikin website segala macam itu bisa dicoba. Atau kalian yang punya keahlian desain grafis, kalian bisa menawarkan melalui media online bahwa kalian tuh bisa desain grafis dan mengerjakannya. Nah, itu merupakan nantinya kalian juga akan mendapatkan penghasilan salah satunya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ajri yang sudah memberikan informasinya terkait tips hujan cuan di ruang digital. Ada 5 tips begitu ya. Baik, kita beranjak ke materi selanjutnya, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi teman-teman di sini ya, untuk jangan meninggalkan acara webinar ini karena masih ada keseruan yang menarik sekali untuk Anda. Ada hadiah 1 juta untuk 10 orang terpilih dengan cara memberikan pertanyaan yang paling menarik atau mengikuti kuis Instagram ya. Jadi upload foto di Instagram, bagikan keseruan acara ini. Atau mungkin dari flyernya juga bisa Anda upload. Jangan lupa dengan hashtagnya Makin Cakep Digital, Siberkreasi, dan juga Litdikal1188. Jangan lupa untuk follow dan mention di @siberkreasi ya. Kalau untuk pertanyaannya silakan dengan formatnya, jangan lupa ditujukan kepada siapa tahu Anda pemenangnya. Baik, kita menyapa Dr. Irfanda. Bagaimana, apakah sudah siap dengan materinya, yaitu terkait how much is it too much? Bagaimana, Dok? Ya, sudah siap. Ya, sudah siap. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kalau di sana selamat sore ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Irfanda Mulyaningsih, spesialis ortodonsia. Saya seorang dokter gigi, praktek, dan juga seorang makeup artist. Ada beberapa usaha juga. Jadi, tapi bisa teman-teman panggil saya sebagai Fanda aja. Kalau sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan insight tentang percuanan, jadi hari ini saya akan share tentang, sebentar, saya akan share tentang bagaimana kecanduan sosial media. Oke, sebentar. Oke. Social media addiction, how much is it too much? Jadi ini ada pepatah ya yang bagus banget. It takes time, discipline not to let social media steal your life. Karena sekarang ini sosial media itu bisa menjadi suatu barang yang istilahnya kayak bikin kita ketergantungan gitu ya kan. Sedikit-sedikit kita upload di media sosial, sedikit-sedikit kita share di media sosial, dan itu berbahaya. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecanduan sosial media? Jadi, sosial media ini merupakan gangguan perilaku ya, di mana penderitanya ini sangat sulit melepaskan diri dari internet. Jadi,
ada rasa cemas, ada rasa gelisah, dan tidak bahagia bila tidak bisa mengupload atau mengakses sosial medianya. Contohnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Jadi mereka akan merasa cemas, sedikit-sedikit cek HP, sedikit-sedikit lihat notifikasi yang ada di HP. Nah, itu sudah termasuk gejala dari kecanduan media sosial. Gitu. Jadi di sini biasanya mereka tidak memahami bahwa mereka itu merasa kecanduan, belum merasa. Tapi ketika sudah mulai ada tanda-tanda di mana dia harus sedikit-sedikit upload, kemudian sedikit-sedikit ngecek, nah itu harap diwaspadai karena bisa terjadi gangguan adiksi atau kecanduan. Jadi kecanduan di sini bukan hanya kayak makanan atau obat-obatan, tapi ternyata sosial media ini juga bisa membuat seseorang menjadi candu gitu. Oke, nah ini data tentang kecanduan sosial dari Philip Longstreet. Ini dia mengatakan bahwa 210 juta jumlah orang di dunia yang mengalami kecanduan sosial media. Jadi ini cukup banyak ya. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa remaja yang menghabiskan waktu 5 jam per hari mengakses sosial media ini risiko mengalami 2 kali lipat gejala depresi. Jadi teman-teman bisa dilihat kira-kira sehari bisa lihat HP-nya berapa jam. Nah itu kalau misalkan sudah lebih dari 5 jam, harap-harap cemas karena mungkin bisa terjadi adiksi atau kecanduan. Kemudian single woman. Nah, single woman ini atau wanita single ya, belum menikah, wanita muda, itu biasanya rentan untuk mengalami kecanduan sosial media. Kenapa? Karena biasanya single woman itu merasa ingin diperhatikan, ingin dinotis oleh banyak orang sehingga dia mengupload banyak hal di sosial medianya. Jadi apapun bentuknya. Jadi dia seperti kayak ingin eksis di dunia sosial media agar diperhatikan oleh banyak orang sehingga dia merasa tidak kesepian. Rata-rata begitu. Kemudian ada juga narsis atau pribadi narsistik. Jadi pribadi narsistik ini adalah kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Dia dia ingin memamerkan dirinya di sosial media. Dia merasa dirinya ganteng atau dia merasa dirinya cakep, cantik, punya barang mewah dan bisa istilahnya plus. Kenapa bisa begitu? Karena di sosial media yang ditunjukkan hanya yang bagus-bagus aja. Jadi dia merasa apa yang dia punya, keuntungan yang dia punya di situ dilebih-lebihkan di sosial media. Sehingga akhirnya dari situ timbullah suatu narsis dan akhirnya menjadi kecanduan sosial untuk mengupload. Jadi istilahnya memperlihatkan hal-hal yang bagus-bagusnya dia aja sehingga orang menganggap dia berlebihan atau menganggap dia wah seperti itu. Jadi ini yang bahaya. Oke. Lanjut. Nah, di sini apa sih yang membuat sosial media ini memabukkan ya, teman-teman? Jadi sebenarnya sadar atau tidak, sebenarnya kita tergiring untuk terus mengkonsumsi media sosial ya. Karena sekarang ini aplikasi seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain ya, Instagram juga termasuk, itu dia membuat seperti aplikasi-aplikasi yang lucu-lucu, yang update terus gitu, bersaing antara sosial media yang satu dengan yang lainnya agar kita mencoba. Nah, dengan kita mencoba, terus kita ketihan akhirnya. Jadi kita mencoba aplikasi feature yang lucu-lucu, yang ada filternya, yang kemudian kayak kita upload di media sosial itu seperti video, ada musiknya dan sebagai macamnya ya. Jadi kayak mengupload kegiatan sehari-hari kita di media sosial. Itu akhirnya seperti kayak
ketika kita upload suatu konten di situ dan kemudian kita lihat jumlah like dan komennya banyak, itu seperti kayak memabukkan. Jadi kayak membuat kita menjadi candu, ingin upload lagi abis ini kira-kira like sama komennya berapa ya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu dari aplikasi-aplikasi yang membuat kita mencoba dan kemudian ternyata outcome-nya bagus di kita, itu akhirnya membuat kita menjadi ingin membuat konten lagi gitu. Nah, karena kita tergerak untuk bikin konten terus-menerus, akhirnya ada rasa stres di situ. Ada rasa stres yang dimana aku harus menyaingi kontenku yang satunya ini nih, biar konten yang ini viral, kayak gitu. Jadi ada perasaan stres dan kemudian jadi kayak merasa depresi, karena kalau misalkan ternyata nih, konten yang kita buat itu tidak sesuai yang kita harapkan atau ekspektasikan gitu. Ternyata like sama jumlah komennya itu nggak banyak, atau ternyata tidak menjadi viral gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi perasaan rendah diri juga. Nah, perasaan rendah diri ini juga bisa karena melihat konten orang lain lebih terkenal daripada dia. Jadi stres, jadi merasa sebel ketika melihat orang lain, loh kok dia biasa-biasa aja tapi bisa jumlah like sama komennya bisa tinggi ya, atau mungkin dia melihat orang lain gaya hidup mewahnya jauh lebih mewah daripada dia ya kan, atau dia lebih sukses atau bagaimana itu yang ditampilkan di media sosial. Nah, itu membuat ada beberapa orang yang melihatnya menjadi merasa stres dan merasa rendah diri juga. Jadi merasa, aku di usia segini kok belum bisa seperti dia ya, sukses ya, yang di media sosial itu rame gitu, yang kayak di TikTok itu ada yang usia 25 tahun, dia bisa menghasilkan 100 juta gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi orang lain, cara pandang orang lain. Jadi ketika orang lain di usia yang sama atau di fase yang sama dengan dia, itu merasa kok saya tidak bisa seperti dia, jadi kayak membandingkan diri, akhirnya ada perasaan rendah diri di situ. Jadi dari yang stres karena kontennya nggak laku atau nggak laris, nggak jumlah like dan komennya nggak banyak, akhirnya jadi merasa rendah diri, membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu akhirnya membuat stresor gitu. Jadi kayak lingkaran setan yang jelek untuk dia dan kehidupan nyatanya. Nah, kemudian dari perasaan rendah diri dan stres ini akan menjadi kecemasan sosial atau social anxiety. Jadi social anxiety ini adalah di mana dia tidak bisa berinteraksi secara baik di dunia nyata, tapi dia di dunia media sosial dia berani. Dia berani upload fotonya, dia berani berinteraksi dengan orang di DM atau di message atau di inbox orang lain gitu. Jadi hanya secara online dia berani interaksi, tapi ketika di dunia nyata diajak ketemuan nggak berani. Diajak untuk berteman secara real nggak mau. Ya, ini merupakan kecemasan sosial karena apa yang dia upload di media sosial itu tidak senyata, tidak real seperti yang terlihat di dunia nyata. Karena kayak ada aplikasi filter itu tadi ya, kayak filter yang bikin dia cantik, bikin dia kelihatan wah, terus kemudian ada edit-edit dan segala macam, jadi kelihatan rumahnya besar atau segala macam. Kemudian akhirnya jadi membuat dia tidak berani berinteraksi secara real gitu dengan orang-orang yang dia temui di media sosial. Ya, ini yang dimaksud dengan kecemasan sosial atau social anxiety. Nah, ini bahaya banget. Begitu. Oke. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada lingkaran setan di sini. Jadi, dalam jurnal Life Satisfaction, A Key to Managing Internet and Social Media Addiction dari Phillips Longstreet, dia mengemukakan adanya relasi antara kepuasan hidup dengan kecanduan internet dan sosial media nih, teman-teman. Jadi, ketika nih teman-teman tidak bersosial media, itu maka kehidupan realnya ini malah justru lebih bagus nih teman-teman. Jadi meningkat, istilahnya kepuasan hidupnya itu meningkat. Jadi lebih puas, lebih merasa bahagia di kehidupan nyata gitu. Karena permainan di media sosialnya turun, jadi tidak ada sifat membandingkan, tidak ada stres di sosial media. Jadi akhirnya dia mempunyai kepuasan hidup yang meningkat.
Tapi sebaliknya, ketika kita terlalu asik di sosial media, malah justru kepuasan hidup secara realnya ini menurun gitu. Jadi di sini ada lingkaran setannya seperti ini. Kepuasan hidupnya menurun, maka konsumsi internet dan sosial medianya juga akan semakin meningkat sebagai upaya lari dari kenyataan. Nah, ini yang menyebabkan stres semakin tinggi dan oleh karena itu kepuasan hidup akan semakin menurun dan membuat dia menjadi kecanduan sosial media gitu. Jadi ini seperti lingkaran setan yang tidak bisa lepas. Jadi kalau misalkan tidak ingin kehidupan realnya ini apa namanya tidak puas ya istilahnya ingin kehidupan nyatanya ini jauh lebih bahagia daripada di sosial media ya ayo kurangin sosial medianya karena sedikit banyak kehidupan di sosial media itu sangat berpengaruh ke kehidupan nyata. Ada nih beberapa contoh bahwa ya kita sebut artis ya, misalkan siapa gitu, di sosial media kelihatan mesra, kelihatan akur, ya kan, kelihatan bahagia, kelihatan hidupnya intinya glamor dan sebagainya gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata di balik itu mereka tidak bahagia. Tiba-tiba mereka bercerai, mereka nggak bahagia gitu. Jadi intinya memang apa yang ditampilkan di sosial media itu tidak sama dengan kehidupan nyatanya gitu teman-teman. Jadi apa yang kalian lihat di sosial media jangan langsung dipercaya. Jadi belum tentu apa yang ditampilkan di media sosial itu kenyataannya 100% sama dengan kehidupan nyata. Nah itu yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwa tidak semua apa yang kita lihat atau kita mainkan di sosial media itu harus seperti itu di dunia nyata kita. Oke. Bagaimana cara mengurangi kecanduan sosial media? Ini ada beberapa cara, yaitu batasi dulu. Batasi waktu bersosmed. Jadi maksimal 2 jam per hari. Boleh kok bermain sosial media tuh boleh. Ngecek-ngecek ada kabar apa sih di media sosial, ada berita apa sih gitu di media sosial gitu ya kan. Tapi batasi. Jadi dalam sehari kita temukan cara aktivitas selain media sosial. Jadi mungkin kita bisa menyalurkan hobi, yang hobi masak kita buka kelas masak, kita ikut kelas masak, kita masak-masak di rumah gitu ya kan. Atau yang hobi olahraga bisa berolahraga. Jadi jangan pernah menyalurkan energi negatif ini ke dalam media sosial. Karena ini nggak baik teman-teman. Jadi temukan cara menyalurkan energi yang negatif ini ke arah yang lebih efektif. Jadi kita bisa menyalurkan dengan ikut kelas, ikut organisasi dan lain-lain. Terus kemudian buat jadwal dan daftar kegiatan untuk mengisi waktu luang, sama seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian matikan notifikasi ya. Jadi notifikasi di HP di sosial media ini perlu banget untuk dimatikan. Agar apa? Agar kita nggak senantiasa ngecek-ngecek HP. Kira-kira ada apa sih di HP ini yang bikin deting-deting terus ya, kayak ada notifikasinya tuh. Nah itu dimatiin aja. Agar hidup kita jauh lebih tenang, dengan ketenangan itu kita nggak tergerak untuk ngecek di media sosial ada apa gitu ya kan, ada yang viral apa gitu ya kan. Nah itu di off in aja. Jadi kalau misalkan ada yang DM masuk atau ada inbox yang masuk itu nggak perlu dihiraukan. Kamu punya kehidupan nyata yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, cari pekerjaan yang membuat kamu bahagia, mending cari cuan ya kan, gitu. Jadi nggak masalah, nggak harus terus-terusan menghadapi media sosial untuk menyalurkan energimu. Jadi carilah kehidupan yang lain di kehidupan nyata. Kemudian kalian bisa menggunakan timer ya, jadi kayak pengingat waktu gitu, bahwa main media sosial itu sudah ada batas waktunya. Kalau di handphone itu biasanya itu ada pengingatnya, jadi kayak Instagram sudah dibuka sekian jam atau Facebook sudah dibuka sekian jam, YouTube sudah dibuka sekian jam, itu udah cukup. Jadi jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau bisa 2 jam aja udah cukup.
gitu. Terus kemudian buat target dan beri hadiah pada diri sendiri nih teman-teman. Jadi buat target dan hadiah ini kayak misalkan hari ini saya sudah tidak bermain media sosial, misalkan saya maksimal 2 jam. Ya sudah, beri hadiah pada diri kita. Kalau kita mampu melampaui apa yang kita targetkan, kita bisa beri hadiah nih. Boleh nih belanja, atau boleh nih beli makan favorit, ya kan? Atau beli belanja online yang lagi diinginkan gitu. Jadi boleh, jadi buatlah target dan beri hadiah pada diri sendiri. Seperti itu. Oke. Nah ini, hal yang sebaiknya tidak dipublikasikan. Ini kadang-kadang ya, banyak banget bahwa teman-teman ini kadang suka istilahnya mengupload apa-apa yang ada di hidup kita, gaya hidup, masalah hidup, aib diri, ya kan, kegagalan, impian, hubungan, cita-cita gitu, semua dikasih tahu di media sosial. Nah, sebenarnya ini nggak perlu teman-teman. Jadi kayak gaya hidup ini, kayak misalkan kita suka gaya hidup yang glamor atau gaya hidup yang apapun ya yang membuat semua orang tuh wah gitu. Sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena apa yang kamu upload di media sosial tuh hanya akan membuat orang lain merasa cemburu atau stres atau depresi. Oke, kalau memang gaya hidup kamu memang bagus gitu ya, tapi dari pemikiran orang lain belum tentu. Jadi lebih baik kamu simpan, hanya kamu yang tahu gitu. Terus kemudian yang kedua tuh hubungan atau relationship dengan orang. Tidak perlu kamu ungkapkan seberapa romantis hidupmu dengan pasanganmu di media sosial. Cukup kamu dan pasanganmu yang tahu aja gitu. Jadi semakin hubungan itu bagus ya, biasanya itu malah justru di media sosial tidak terlalu terlihat seperti itu. Boleh kok sekali-sekali upload dengan pasangan tuh boleh, tapi jangan tiap hari juga ya kan. Jangan setiap waktu dikit-dikit kamu lagi ngapain sama suami atau pacar gitu kamu upload di media sosial, nggak perlu. Tidak perlu semua orang tahu bahwa kehidupanmu itu bahagia atau tidak bahagia. Jadi cukup hanya kamu aja yang tahu. Gitu. Impian. Kalau kamu punya cita-cita, kamu punya harapan terhadap sesuatu, nggak perlu orang lain tahu. Nggak perlu kamu bicarakan ke semua orang. Karena Mohon izin kepada dokter. Iya dokter, Ya, mohon maaf waktu Anda terbatas, boleh dipercepat? Jadi impian ini belum tentu semua orang lain mengamini gitu. Jadi apapun yang kamu cita-citakan tidak perlu kamu ungkapkan. Masalah hidup juga ya, jadi kayak misalkan ada drama dalam kehidupan, nggak perlu kamu upload di media sosial karena apapun yang kamu ceritakan belum tentu orang merasa kasihan. Seperti itu juga kegagalan dan aib ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom chat, nanti insya Allah saya bantu jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Irfanda yang sudah menjelaskan tadi internet addiction ya. Kecanduan sosial media itu ternyata pengaruhnya besar banget ternyata dok ya. Baik dokter tetap bersama kita ya, tetap menyalakan kamera video juga. Kepada narasumber yang lain juga tetap menyalakan kamera video dalam acara webinar ini. Kita berlanjut lagi untuk materi yang terakhir di sini dengan judulnya Etika Berjejaring, Jarimu Harimaumu, yang akan dibawakan oleh Kak Feby Tiawan Nur Kasanah Putri. Dipersilahkan. Suara saya kedengaran. Sudah terdengar? Dipersilakan Kak Feby. Sudah siap materinya?
saya sharing pada hari ini. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Feby Kirawan Rahmasana Putri, tempat tanggal lahir Tanah Laut 5 Februari 1999. Jadi riwayat pendidikan saya. Mohon izin kepada Kak Feby, untuk suaranya kurang jernih Kak Feby, mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu. Kan? Masih terdengar ada gangguan Kak Feby? Mohon maaf di sini. Baik, sepertinya ada kendala cuaca di sana ya Kak Feby ya? Baik, mungkin tetap boleh dilanjutkan, namun dengan volume suara yang lebih keras lagi saja Kak Feby ya. Ya, saya lanjutkan ya. Pendidikan saya hingga saat ini masih berkuliah di ULM, program studi pendidikan IPA, FG. Jadi untuk pengalaman saya itu aktif mengikuti kegiatan dan organisasi di kampus maupun di luar kampus. Hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum dan Ekskul ULM. Jadi saya mohon izin sharing, berbagi tentang apa itu etika berjejaring. Boleh di next? Lanjut. Oke, bisa kawan-kawan lihat di sana tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa yang dirangkum oleh Jakarta Smart City. Mulai dari masa prasejarah itu komunikasi melalui isyarat atau gambar-gambar atau simbol gitu. Pada masa 1400-an itu mulai ada mesin cetak. Pada tahun 1800-an itu ada telegraf. Jadi telegraf itu berfungsi untuk mengirimkan pesan melalui impuls listrik, melalui kode-kode yang dikirimkan. Hingga pada tahun 1900-an itu pertama kali adanya komputer elektronik digital, sehingga bisa mengirim pesan secara elektronik. Lalu muncullah istilah internet. Jadi pada tahun 2000-an, pada masa sekarang itu ada yang namanya telekonferensi gitu. Sama seperti yang kita lakukan itu adalah telekonferensi itu. Pertemuan berbasis elektronik secara langsung itu di antara 2 atau lebih dari partisipan manusia. Selanjutnya, di dalam situ ada suatu penelitian mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu semakin masif dikenal dan terlihat atas munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi atau biasanya kita katakan sebagai electronic life gitu. Dan kegiatan itu pada dunia nyata biasanya kita akses melalui dan bisa kita akses melalui dunia maya. Contohnya itu seperti electronic government yang bisa kita lakukan atau mengakses pelayanan dari pemerintah itu melalui aplikasi Android
atau website. Habis itu ada lagi electronic education gitu. Kita bisa belajar atau mendapatkan ilmu melalui rumah. Dari rumah maksudnya. Selanjutnya ada e-commerce gitu. Aplikasi tempat belanja dan jual beli dan banyak lagi. Selanjutnya, ya jadi hampir semua aktivitas kehidupan kita itu difasilitasi oleh platform-platform digital agar bisa dilakukan dari jarak jauh, apalagi pada masa sekarang, masa pandemi gitu. Karena banyaknya nih aktivitas yang kita lakukan telah difasilitasi oleh platform digital, sehingga muncullah lagi pertanyaan, apakah etika kita di dalam dunia nyata itu perlu dan patut kita lakukan di dalam berjejaring atau bersosial media. Oke, next. Sebelum kita bahas atau menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dulu nih apa itu etika. Jadi etika itu biasanya dipakai dalam berkomunikasi, bersosialisasi di dunia nyata maupun dunia maya. Oke, maaf. Jadi etika itu adalah aturan atau perilaku adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat, dan itu pastinya memiliki nilai baik dan nilai tidak baik. Dan komunikasi itu adalah interaksi masyarakat yang melibatkan dua orang atau lebih. Itu mau terjadi di dunia nyata maupun dunia maya. Gitu. Jadi kawan-kawan dapat kita ambil kesimpulan bahwa etika dalam berjejaring atau berkomunikasi dalam dunia nyata maupun dunia maya itu memerlukan namanya etika atau norma-norma agar nanti berfungsi sebagai pengendali atau kontrol sosial. Boleh di next? Nah, apa sih etika dalam berkomunikasi di media sosial? Itu yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau bisa itu gunakan bahasa Indonesia dengan pedoman umum EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau ada pertanyaan Kak Feby, boleh nggak sih pakai bahasa Banjar? Jawabannya tentu boleh gitu. Jadi kita menyesuaikan target atau sasaran yang kita tuju gitu. Yang pasti gunakan bahasa yang sopan. Jangan nanti tiba-tiba ada nama-nama binatang atau hal-hal yang di kebun binatang itu tersampaikan dalam komunikasi kita gitu. Yang kedua itu tidak provokatif, porno ataupun sara. Jadi jangan sampai kita mengutarakan hal-hal yang itu dapat memprovokasi seseorang, atau jangan menghina dan menyangkut pautkan suku, agama, ras, dan antar golongan seseorang. Dan yang ketiga, itu gunakan referensi yang benar. Jadi kita gunakan bahan-bahan dari penelitian-penelitian orang yang sudah terpublish atau itu sudah terbukti kebenarannya. Intinya kawan-kawan jangan gunakan referensi yang abal-abal gitu. Sehingga kita dapat memicu menyebarkan hoax gitu. Karena di dalam agama saya juga gitu diajarkan bahwa kita harus melihat atau menelisik kebenaran suatu berita yang ada gitu. Jangan sampai kita menjerumuskan suatu kaum atas kecerobohan dan kebodohan kita sendiri karena kita tidak menelisik kebenarannya gitu. Dan nantinya kita akan yang menyesalinya gitu. Oke, yang keempat, jangan mengcopy paste artikel atau gambar tanpa menuliskan sumbernya. Menuliskan sumbernya ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap karya atau penelitian seseorang
Jadi jangan sampai kita dianggap plagiasi gitu. Yang kelima itu berikan komentar yang relevan terhadap suatu penelitian atau karya seseorang, entah nanti dia posting dalam sosial medianya atau nanti di dalam website gitu. Itulah etika dalam berkomunikasi dalam media sosial. Lanjut. Coba kawan-kawan perhatikan gitu. Banyak nih media yang memberitakan tentang netizen Indonesia itu mengerikan, tidak sopan, dan kelewat barbar. Bagaimana pandangan kawan-kawan semua terhadap itu? Jadi berita itu muncul karena dilatar belakangi oleh suatu kejadian nyata, bagaimana cara netizen Indonesia itu mengomentari sesuatu hingga pada saat Microsoft itu melakukan studi tentang Digital Civility Index atau DCI, itu menyebutkan bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kita sama-sama sadari dan kita sama-sama sepakat tentunya bahwa penghargaan tersebut bukanlah penghargaan yang baik. Oleh karena itu, saya mengajak kawan-kawan semua untuk memperbaiki diri dan gunakan etika-etika dalam bersosial media. Kita kembalikan kembali gitu citra Indonesia tentang orangnya ramah-ramah. Kita putar balikan lagi penghargaan itu. Lanjut. Nah, itulah kesimpulannya bahwa mari kita beretika dalam menyampaikan pendapat. Kita buat apa yang kita sampaikan itu dapat memberi arti untuk semua orang, dapat dikenang. Nah, kalau dapat dikenang ini belum tentu baik dan belum tentu baik ya. Jadi kalau kawan-kawan mengingat gitu, soal seseorang, Hitler itu dikenal dengan menyeramkan atau intinya kasar dan segala macam. Itulah apa yang kita sampaikan itu akan dikenang orang. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri bahwa apa yang kita sampaikan itu dapat memberi arti dan memotivasi seseorang, jangan sampai kita dikenang oleh tidak baiknya gitu. Next. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa lanjut kita diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Feby tadi yang sudah menjelaskan ini terkait etika berjejaring ya. Katanya ini bahaya banget kalau kita salah menuliskan sesuatu, komentar-komentar negatif itu akan berakibat fatal, apalagi ada perlindungan undang-undang ITE. Kalau misalnya seseorang itu tidak terima, mungkin kita bisa dilaporkan, kita terjerat hukum. Jadi hati-hatilah dalam berkomentar ya. Baik, mungkin kita masuk ke sesi Q&A di sini. Kita persiapan saja untuk pertanyaan yang pertama di sini. Untuk Kak Ahmad Tesario yang dimana di sini pertanyaannya dari Kak Naufal Mawaldi dengan pertanyaannya bagaimana kita menentukan ya saya ulangi ya, bagaimana cara kita memilih broker saham yang memiliki kredibilitas yang bagus, apa saja ciri-cirinya dan contohnya? Oke. Pertanyaannya keren banget nih, kayaknya abis ini dia bakal invest di broker saham tertentu. Jadi kalau saya berkaca pada diri saya sendiri ya, saya juga bermain saham. Sebenarnya ada 3 hal yang menjadi dasar saya memilih broker. Yang pertama, historical company-nya. Karena peluang untuk si broker akhirnya kabur dan bawa uang hilang tuh banyak banget terjadi.
khususnya di forex ya, karena di Indonesia nggak ada IB yang memang berasal dari perusahaan Indonesia gitu. Mostly mereka perusahaan luar. Tapi kalau misalkan untuk Bursa Efek Indonesia sebenarnya selain amannya itu yang pertama sudah terotorisasi oleh OJK, harus. Kalau forex pasti nggak ada yang terotorisasi. Tapi kalau di BRI pasti ada yang sudah terotorisasi sama OJK. Yang kedua, mereka sudah punya historical transaksi yang memang minimal, kalau saya sih minimal 3 tahun. Dan yang terakhir, saya memilih broker saham yang mana mereka punya aplikasi. Sehingga saya bisa memantau pergerakan saham saya lewat info. Nggak harus lewat buka laptop desktop gitu. Jadi saya sendiri mainnya di CIMB kebetulan, tapi ada beberapa yang main di Mandiri ataupun di BCA, ya saran saya pilihlah yang memang sudah kredibel. Terus keamanannya seperti apa? Karena memang perusahaannya kredibel, harapannya juga keamanan itu adalah salah satu yang diikuti oleh broker-broker tersebut. Saran saya kayak gitu sih, Mbak Septi. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan dari saya ulangi Kak Noval ya. Tadi sudah dilihat, coba boleh lihat historikalnya dulu gitu ya. Kata Sario menyarankan demikian. Mudah-mudahan menjawab. Baik, kali ini pertanyaannya untuk Kak Fajri dari Kak Rian Paramita yang bertanya, saya tertarik dengan saham, tetapi saya tidak memiliki penghasilan tetap. Kira-kira adakah syarat untuk berinvestasi seperti umur yang tepat untuk mulai investasi atau harus memiliki penghasilan tetap? Boleh dijawab Kak Fajri? Ya, terima kasih. Untuk mengenai pertanyaan tersebut, pertanyaan yang sangat luar biasa tentunya. Nah, ketika kita nih pengen menjadi investor saham ataupun pengen menjadi trader saham, itu nggak ada batasan usia tentunya. Selama kita sudah bisa mempelajari hal tersebut. Bahkan anak umur 10 tahun ini sudah bisa berinvestasi di saham sekarang. Tetapi misalnya harus menggunakan biodata dari orang tuanya. Dan itu memang harus dipantau juga orang tuanya. Bagaimana keuangannya, misal uang itu harus di uang tabungan dia sendiri. Ya, untuk tahap belajar. Karena untuk kalian, untuk kita pengen belajar di belajar trading ataupun jadi investor, itu nggak menunggu umur. Bahkan kata Warren Buffett aja, dia yang sekarang itu merupakan dia yang dari kecil aja sudah berinvestasi, merupakan sesuatu yang sangat terlambat gitu bagi dia. Dianggap terlambat karena batasan umur semakin lambat kita mencoba investasi, semakin lambat juga nantinya kita mendapatkan hasilnya. Kemudian juga untuk memilih seperti yang kalian pengen memilih broker sahamnya, benar dikatakan pemateri sebelumnya. Tapi untuk ada beberapa sekuritas tentunya tadi yang emang saya rekomendasikan buat kalian yang pengen belajar dan bagaimana sih sensasinya rasanya merasakan harga naik turun. Ya, ada beberapa sekuritas yang emang mudah tuh kita dapatkan dan juga biaya administrasi atau biaya PIN itu murah, seperti ada Ajaib Sekuritas dan juga Entrepreneur Sekuritas. Untuk kalian yang emang belum bekerja, itu bisa kalau emang kalian minat menggunakan uang yang emang uang jajan kalian atau yang sudah kalian sisihkan. Dan untuk kalian yang bekerja yang tak punya penghasilan tetap, seperti saya katakan tadi, kalian harus punya istilah money management. Atau kalian harus memanajemen nih keuangan kalian, yang mana ketika penghasilan atau uang kalian emang ini belum tetap, harus kalian utamakan dulu yang mana yang paling utama dan terpenting. Misalnya nih, uang ini perlu bayar buat ini, tapi kalau misalnya kita karena psikis kita pengen materialisme, kita pakai akhirnya ya kebutuhan kita tuh mandat gitu untuk keperluan sehari-hari. Makanya kalau kalian belum menjadi punya penghasilan tetap, ya itu tadi kalian harus bisa manajemen keuangan kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab tadi keterangan dari Kak Fajri untuk penanya sebelumnya tadi Kak Rian ya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya di sini untuk Dr. Irfanda dari Kak Namita. Kak Namita di sini bertanya terkait materi yang Kakak sampaikan, yaitu kecanduan sosial media. Tidak dapat dipungkiri di tengah kegiatan serba online ini, kita mau tidak mau selalu berhadapan dengan teknologi. Apakah ada tips agar tidak selalu terfokus dengan sosial media untuk mengusir kejenuhan agar tidak
terus terfokus dengan sosial media, karena tanpa disadari kecanduan ini membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat di segala rentang usia. Seperti apa, dokter? Oke, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan agar kita tidak bermain media sosial sebenarnya. Bukan artinya tidak boleh, sama sekali boleh, asal tidak terlalu istilahnya dikit-dikit buka gitu. Sebenarnya kita dapat banyak ilmu juga kan dari media sosial. Hanya saja bila itu digunakan dengan positif, oke, tapi bila digunakan dengan negatif itu yang menjadi salah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini untuk orang-orang yang masih sekolah ya, sebenarnya masih banyak yang bisa dikerjakan tanpa harus di media sosial. Misalkan hobi menggambar atau misalkan punya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus semua dalam hal yang di media sosial gitu. Jadi kalian bisa lakukan hal yang nyata, misalkan misalkan hobinya apa nih, bersepeda atau olahraga bareng teman atau bulu tangkis, lakukan aja. Di masa pandemi kan tidak mengurangi itu ya kan, boleh kok tetap berinteraksi meski kita tetap harus menggunakan masker. Kalau misalkan ada yang hobi menggambar ya lakukan menggambar. Kalau misalkan suka memasak ya lakukan memasak. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan tanpa kita memegang sosial media. Jadi istilahnya memang kita sekolah online, tapi bukan artinya kita kecanduan media sosial, karena sosial media dengan online sekolah itu beda. Jadi kalau kita online seperti webinar sekarang, kita kan ilmu yang kita cari ya kan. Tapi kalau sosial media kan artinya kita kayak bukan hanya nyari ilmu di situ, tapi kita kayak mengupload hal-hal yang sebenarnya nggak penting, kayak hal-hal pribadi atau misalkan sebuah istilahnya yang ingin narsistik kayak gitu, itu nggak perlu gitu. Kalau misalkan kita ingin mencari ilmu atau mencari berita, boleh lakukan asal selama itu positif ya. Yang kita tidak tahu tuh kan antara positif sama negatif. Sebenarnya kita udah tahu kok. Jadi kayak misalnya anak kecil suka buka YouTube untuk melihat video-video, itu harus dikurangin. Karena kalau misalkan kita terlalu merelakan dia untuk melihat YouTube terus-terusan, itu juga jelek. Yaitu termasuk salah satu adiksi. Jadi dikit dia harus diem lihat YouTube. Jadi untuk menenangkan dia harus dikasih YouTube untuk tontonan. Sebenarnya banyak aktivitas, misalkan nih lihatkan aja TV sebentar, TV edukasi, atau misalkan bisa diberikan mainan yang untuk motorik anak ya, tangan, atau melatih menggambar, melatih tebak-tebakan, bermain mobil-mobilan, atau bermain masak-masakan. Banyak sekali, karena zaman dulu sebelum ada sosial media, itu kita bisa hidup gitu loh. Kenapa sekarang harus semua sosial media? Jadi mulai dibatasi yang negatif itu tadi. Terima kasih banyak dokter sudah memberikan keterangan tadi terkait pertanyaan ya, cara kita untuk tidak kecanduan sosial media. Baik, di sini saya mau bertanya satu lagi. Pertanyaannya ini untuk Kak Feby terakhir ya, dari Kak Samsudin. Etika itu berhubungan dengan kebiasaan. Nah, bagaimana cara mengubah etika yang kurang bagus jika itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan? Seperti apa, Kak Feby? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tadi pertanyaannya etika itu berhubungan dengan kebiasaan. Nah, bagaimana cara kita mengubah etika yang kurang bagus menjadi kebiasaan yang bagus gitu. Jadi contohnya seperti ini kawan-kawan. Kalau misalnya kita tidak hobi terhadap membaca buku, tapi kita tahu membaca buku itu adalah hal yang bagus untuk menambah literasi. Jadi mau tidak mau kita harus biasakan. Mulailah dari satu buku. Entah nanti kita membacanya 1 lembar, 1 jam, atau buatlah target-target seperti itu untuk membiasakan diri kita. Seperti itulah etika, untuk mengubah etika.
Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Kak Feby, sudah selesai penjelasannya begitu ya. Tadi menurut Kak Feby mengubah kebiasaan itu banyak sekali loh cara-caranya ya. Baik, mudah-mudahan menjawab. Dan ini saya memberikan sedikit informasi, mungkin poin-poin saja dari seluruh materi yang sudah disampaikan, dimulai dari Mas Tesario tadi yang menjelaskan terkait cara aman berinvestasi online ya, dimana investasi online saat ini sudah banyak sekali gitu. Pilihlah investasi yang mungkin nyaman menurut kamu, dan tapi pelajari juga resiko-resikonya sebelum kita berinvestasi ya. Untuk Kak Fajri tadi tips hujan cuan di ruang digital, yang pertama berinvestasi ilmu, yang kedua menjadi konten kreator, ketiga jualan online, yang keempat ada affiliate marketing, dan yang terakhir mungkin jadi investor atau trader saham ya. Dari Dr. Irfanda di sini social media addiction atau kecanduan sosial media, cara mengurangi kecanduan sosial media itu banyak sekali. Yang pertama, temukan cara untuk menyalurkan energi negatif yang menjadi lebih efektif. Lalu batasi waktu bersosial media. Selanjutnya buat jadwal atau daftar untuk bisa mengisi waktu kosong Anda. Lalu buat target dan beri hadiah pada diri sendiri. Set timer dan juga matikan notifikasi sosial media Anda agar Anda mungkin tidak kebiasaan untuk terus mengecek handphone kalian begitu ya. Dan untuk Kak Feby tadi etika berjejaring, jarimu harimaumu. Mungkin beretika bersosial media itu yang pertama gunakan bahasa baik dan benar. Berpacu pada EYD begitu ya, dan tidak provokatif, tidak menyebarkan konten porno atau sara, gunakan referensi yang benar, jangan plagiat mungkin ya, artikel atau gambar, dan tentunya juga berikan komentar yang relevan. Itu dia, luar biasa sekali poin-poin besar dari narasumber. Mungkin saya informasi juga kepada pemenang-pemenang di sini. Baik ya, saya ingin umumkan di sini para pemenang. Saya akan bacakan 5 dulu, untuk sisanya nanti akan diinformasikan oleh panitia karena nanti kita akan pilih lagi, kita saring dari yang mengikuti keseruan ini di Instagram feed begitu ya. Selamat kepada yang pertama Kak Naufal Mawaldi, kedua kepada Kak Rian Paramita, yang ketiga kepada Kak Namita Srihandini, kepada Kak Samsudin, kepada Kak Suci Artayara Larasati. Selamat sekali lagi 5 pemenang, dan 5 pemenang selanjutnya akan diumumkan oleh panitia melalui direct message ataupun secara langsung melalui WA Anda ya. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada seluruh teman-teman partisipan di sini yang sudah mengikuti acara ini. Kita tutup acara ini dengan berfoto bersama dulu ya. Tolong nyalakan kamera video Anda. Saya instruksikan sekali lagi untuk nyalakan kamera video Anda. Saya coba pantau dari sini. Ya, teman-teman yang lain coba kita lihat, ada beberapa yang masih belum menyalakan ya. Sekali lagi saya ajak untuk menyalakan kamera videonya. Baik, sudah siap ya? Masih ada yang belum meng-on-kan kamera videonya. Sekali lagi saya ajak seluruhnya untuk menyalakan kamera video Anda. Kita abadikan saja momen luar biasa ini, walaupun kita bertatap wajah secara virtual dalam acara webinar, tapi mudah-mudahan bisa bisa menambah ilmu, bisa bersilaturahmi satu sama lainnya. Oke, kita berfoto bersama, boleh menghadap kamera, berikan senyum yang terbaik. 3, 2, dan 1. Oke, satu kali lagi posenya dengan pose seperti ini seluruhnya. Baik, 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali. Boleh dong kita tutup dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih sekali lagi para narasumber yang sudah memberikan informasi yang begitu bermanfaat untuk kita, teman-teman yang sudah partisipatif banget dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan dari materi yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat yang lebih kepada kita, dan tentunya kita semakin cakap dalam menggunakan digital. Akhir kata, saya Septi Diaja pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian.
Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.